Oke, soal pendidikan agama Islam kelas 8 semester 1. Romawi pertama. Pilihlah huruf A, B, C, atau D sebagai jawaban yang paling benar. Nomor 1. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan kitab-kitab kepada para rasulnya untuk disampaikan kepada umat manusia. Tujuannya menurunkan kitab ya, tujuannya. A. Dijadikan pedoman hidup manusia. B. Dibaca oleh umat manusia. C. Dimiliki oleh umat manusia. D. Diambil sebagai contoh. Maka jawabannya kalau kitab Allah sebagai pedoman hidup. Yang A. Dijadikan pedoman hidup. Soal nomor 2. Semua kitab Allah berisi ajaran yang sama, yaitu ajaran tentang A. Perintah mengesahkan Allah. B. Menjalankan sholat 5 waktu. C. Melaksanakan ibadah haji. D. Perintah bersatu. Maka jawaban yang paling tepat adalah A. Perintah mengesahkan Allah. Nomor 3. Yang termasuk keistimewaan Al-Quran dibanding kitab-kitab lainnya adalah mana yang keistimewaan? 1. Membaca merupakan ibadah. Mungkin ya, mungkin. 2. Penyempurna kitab-kitab sebelumnya. Pasti. Yang ketiga, berlaku hanya untuk umat tertentu. Oh tidak, no. Nomor 4. Bahasanya tidak semua orang bisa mengerti. Ya sekarang bisa diterjemahkan. Nomor 5. Dijamin keasliannya sampai hari kiamat. Oh itu pasti. Nomor 6. Isinya mencakup semua aspek kehidupan. Itu pasti ya. Jadi yang pasti-pasti aja. 1, 2, 5, 6. Jawaban yang C. Soal nomor 4. Beriman kepada kitab-kitab Allah akan mendorong manusia berpikir dan berbuat positif. Maka positif artinya A. Senang membaca kitab Allah. B. Mendorong ke arah kebaikan. C. Cenderung kepada kebahagiaan. D. Rajin belajar. Maka kalau yang positif pasti kebaikan. Jawabannya yang B. Soal nomor 5. Hati menjadi tentram. Dapat membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Hati menjadi merasa tentram, memiliki sikap toleransi yang tinggi, dijadikan sebagai pedoman dalam menentukan kebenaran hidup. Tadi yang pedoman itu kitab ya. Oke, jadi jawabannya yang fungsi sholat 5 waktu, fungsi beriman kepada kitab, hikmah puasa Ramadan. Apa hikmah beriman pada yaumil akhir? Kalau ada pedoman-pedoman berarti fungsi beriman kepada Allah. B. Soal nomor 6. Waladina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Enggak tahu bahasa Arab ya, tapi kurang lebih artinya waladina yu'minun, orang-orang beriman, angsilu ilaika, angsilu itu diturunkan, wa ma angsilu min qablik diturunkan juga sebelumnya, wa bil akhirati yang terakhir, hum yuqinun agar bertakwa. Berarti kira-kira diturunkan sekarang diturunkan terakhir, berarti A. Beriman kepada Rasul. B. Beriman kepada hari akhir. C. Beriman kepada kitab Allah. D. Beriman kepada malaikat. Ya kemungkinan paling besar adalah C. Beriman kepada kitab Allah. Nomor 7. Perhatikan pernyataan berikut. Beberapa perbuatan yang dilarang dalam Quran surat Al-Maidah ayat 90 adalah mengkonsumsi minuman keras, jelas. Berjudi, jelas. Mengundi nasib menggunakan panah, jelas. Bermain kartu, ya kan di olahraga juga bermain kartu ya. Enggak, yang nomor 5 berkurban untuk berhala. Maka yang jelas-jelas dilarang adalah 1, 2, 3, 5.
Jawabannya D. Soal nomor 8. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 91 menjelaskan bahwa setan membujuk manusia agar mengkonsumsi minuman keras dan berjudi. Tujuannya adalah A. Mengembangkan harta yang dimiliki, B. Mengendalikan manusia berbuat jahat, C. Membuat manusia lupa untuk mengingat Allah, D. Menjadikan manusia lupa makan dan tidur. Maka biasanya kalau setan mah yang penting manusianya nggak ingat Allah ya. Jawabannya yang C. Soal nomor 9. Cara menghindarkan diri dari mengkonsumsi minuman keras adalah dengan A. Mendekatkan diri kepada Allah, B. Membatasi diri dalam bermasyarakat, C. Menghindari pergaulan, D. Memperluas pergaulan. Maka jawaban yang paling tepat adalah A. Mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Soal nomor 10. Dari uraian di atas, ada beberapa dampak negatif dari perjudian adalah 1. Merugikan diri sendiri dan orang lain, jelas. 2. Menyebabkan lalai dalam melaksanakan ibadah, ya jelas kalau lupa waktu. Yang ketiga, meningkatkan perekonomian keluarga, tidak mungkin. Yang keempat, menimbulkan kesedihan dan penyesalan di kemudian hari. Oh, jelas. Nomor 5, mengakibatkan malas bekerja. Jelas. Jadi jawabannya 1, 2, 4, 5, B. Nomor 11, dampak negatif bagi fisik akibat mengkonsumsi alkohol adalah A. Berat badan menurun, B. Tidak mudah terjangkit penyakit, C. Daya pikir menurun, D. Tekanan darah normal. Maka jawaban yang paling tepat adalah C. Daya berpikir menurun. Soal nomor 12. Potongan ayat di atas berisi penjelasan tentang perintah perilaku adil karena nggak ada potongan ayatnya ya. Jadi perilaku adil itu fungsinya untuk A. Menghindari kekacauan, B. Lebih dekat pada rakyat, C. Allah senang kepada keadilan, D. Lebih dekat dengan takwa. Tapi ya kemungkinan kalau orang adil mah orangnya takwa ya, D. Soal nomor 13. Pengumuman, telah ditemukan sebuah jam tangan di perpustakaan pada waktu istirahat. Apabila ada yang kehilangan, harap mengambil ke ruang guru setelah jam istirahat. Seorang siswa memasang pengumuman kehilangan pada jam di depan ruang OSIS. Tindakan siswa tersebut mencerminkan perilaku A. Ria, B. Adil, C. Pamer, D. Jujur. Maka jawaban yang paling tepat adalah D. Jujur. Nomor 14. Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan bahwa kebencian terhadap suatu golongan atau individu janganlah menjadi pendorong untuk bertindak tidak adil. Hal ini menjadi bukti bahwa Islam A. Menjunjung tinggi keadilan, B. Keras dalam segala hal, C. Memihak pada minoritas, D. Membela kebenaran. Janganlah menjadi pendorong untuk bertindak tidak adil, berarti menjunjung tinggi keadilan. Jawaban yang A. Nomor 15. Kejujuran peserta didik pada saat mengerjakan ulangan akan sangat membantu Bapak Ibu guru karena A. Guru membutuhkan analisis hasil pembelajaran yang valid dan objektif, B. Nilai ulangan harian peserta didik akan dilaporkan ke kepala sekolah, C. Guru tidak suka pada siswa yang curang, D. Nilai ulangan siswa dijadikan acuan bagi kebijakan pemerintah. Jawabannya yang A. Pasti guru membutuhkan yang objektif. Nomor 16. Di bawah ini merupakan salah satu penerapan perilaku jujur di sekolah kecuali A. Bertutur kata yang benar pada Bapak Guru, B. Melaksanakan piket sesuai jadwal, C. Disiplin dalam mentaati tata tertib sekolah, D. Mengembalikan barang milik teman karena akan diberi imbalan. Maka jawaban yang paling tepat adalah
yang kecuali D. Soal nomor 17. Yang tergolong perilaku jujur adalah 1. Bertutur kata sopan kepada tetangga. Mungkin saja. 2. Menjaga nama baik orang. Ya mungkin aja. Yang ketiga, memberikan hak kepada tetangga. Ya itu harus ya. 4. Menengok teman yang sakit. Ya mungkin. Yang kelima, membiarkan tetangga yang mengalami kesulitan. Oh no. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang A. Soal nomor 18. Sholat sunnah yang dikerjakan secara bersama-sama yang dipimpin oleh seorang imam dan yang lainnya sebagai makmum adalah pengertian dari sholat. A. Sunnah berjamaah. B. Munfarid. C. Berkelompok. D. Sunnah bersama. Maka sholat sunnah yang dikerjakan bersama-sama namanya A. Sunnah berjamaah. Nomor 19. Dikerjakan di malam hari khususnya sepertiga malam. Dikerjakan setelah tidur merupakan waktu utama untuk sholat sunnah. A. Istikharah. B. Sholat hajat. C. Tahajud. D. Tasbih. Maka jawaban yang paling tepat adalah C. Tahajud. Soal nomor 20. Sholat sunnah yang hanya bisa dilakukan secara berjamaah saja, yaitu sholat 1. Tarawih. 2. Istisqa atau minta hujan. 3. Kusuf atau gerhana. 5. Khusuf atau gerhana bulan. 5. Idul Fitri. 6. Idul Adha. Mana yang dikerjakan harus berjamaah atau bareng-bareng? Maka yang harus bareng-bareng adalah istisqa, sholat gerhana, sama sholat Idul Fitri. Jawabannya B. 21. Yang tergolong sholat sunnah rawatib mu'akad atau sholat sunnah yang utama. Di antaranya 1. 2 rakaat sebelum dan sesudah sholat duhur. Ya. 2 rakaat sesudah sholat maghrib. Betul. 3, 4 rakaat sebelum asar. Enggak kayaknya ya. Nomor 4, 2 rakaat sesudah isya. Ya. Nomor 5, 2 rakaat sebelum subuh. Tentu saja. Jadi jawabannya 1, 2, 4, 5. B. 22. Beberapa hikmah yang diperoleh jika kita membiasakan diri mengerjakan sholat sunnah. Di antaranya sebagai berikut, kecuali A. Menambah kesempurnaan sholat fardu. B. Dijamin masuk surga. C. Meningkatkan derajat keridhaan Allah. D. Mendatangkan keberkahan Allah. Maka jawaban yang paling tepat adalah B. Dijamin masuk surga. Jadi kalau mau masuk surga, dosa-dosanya harus diperhitungkan dulu. Walaupun sholat terus. Ya. Nomor 23. Tata cara melakukan sholat sunnah gerhana adalah A. Berdiri menghadap kiblat, niat takbiratul ihram, membaca Fatihah, ruku', i'tidal, sujud 2 kali, berdiri lagi untuk rakaat kedua sampai selesai, duduk tahiyatul akhir, salam khutbah. Yang B. Berdiri menghadap kiblat, takbir, niat, Fatihah, ruku', i'tidal, sujud 2 kali, berdiri lagi untuk rakaat kedua sampai selesai, lalu tahiyat akhir, salam khutbah. Yang C. Niat, Fatihah, ruku', i'tidal, sujud 2 kali, berdiri lagi untuk rakaat kedua sampai selesai, duduk tahiyat akhir, salam. Enggak ada khutbahnya ya, nomor 23. Yang D. Berdiri menghadap kiblat, niat takbiratul ihram, membaca Fatihah, ruku', i'tidal, membaca Fatihah, ruku', i'tidal, berdiri lagi
kedua sampai selesai, tahiyat akhir, salam khutbah. Ya, kalau bingung pilih yang paling panjang, yang D. Nomor 24, sholat sunnah di atas yang bisa dilakukan secara munfarid atau berjamaah adalah boleh munfarid, boleh berjamaah, yaitu sholat idain, sholat id enggak, sholat tarawih iya, sholat witir iya, sholat tasbih iya, sholat tahiyatul masjid enggak. Jadi 2, 3, 4. A. Nomor 5, salah satu sebab disunahkan melakukan sujud syukur adalah A. Membaca alat ayat saja, B. Lupa rokaat sholat, C. Lupa membaca tahiyat awal, D. Terhindar dari musibah. Maka jawaban yang paling tepat adalah D. Terhindar dari musibah. Nomor 26, Ahmad sedang mengerjakan sholat, tiba-tiba teringat bahwa ia tidak membaca tasyahud awal, kemudian dia melakukan sujud syahwi. Ya, sujud syahwinya A. Sesudah membaca tahiyat akhir dan sesudah salam, B. Sesudah membaca tahiyat akhir, C. Sesudah membaca tahiyat akhir dan sebelum salam, D. Membaca tahiyat akhir dan sebelum salam. Jadi nomor 26 yang C. Nomor 27, sajada wajhil ladzi khalaqahu wa sawwaraqahu samana wa barazahu bahilata wa kaunika. Bacaan di atas merupakan bacaan sujud C. Sahwi. Nomor 28, subhanamala yana maula yashud. Bacaan di atas merupakan bacaan sujud tilawah B. Nomor 29, hikmah yang kita peroleh dari perilaku membiasakan diri sujud syukur adalah 1. Terhindar dari sifat sombong, tentu. 2. Memperoleh kepuasan batin, kadang-kadang. 3. Dosa-dosanya diampuni, mungkin saja. 4. Merasa dekat dengan Allah. 5. Nikmatnya ditambah oleh Allah. Ya. Jadi kalau sujud syukur yang tidak itu yang dosanya diampuni ya. Dosa diampuni mah harus taubat. Jadi jawabannya D. 1, 2, 4, 5. Nomor 30, pernyataan di atas yang termasuk sebab disunahkan sujud sahwi adalah lupa rokaat sholat, ya. Diberi kesehatan, tidak. Mendengar ayat-ayat sajdah, tidak. Lupa membaca tahiyat awal, ya. Terhindar dari musibah, tidak. Ragu-ragu jumlah rokaat, ya. Jadi sujud sahwi adalah sujud karena lupa sholat. Maksudnya lupa rukun-rukun sholat. 1, 4, 6 D. 31, sujud sahwi dilakukan setelah membaca tahiyat akhir sebanyak titik sujud. 1 sujud, 2 sujud, 3 sujud, 4 kali sujud. Jawabannya adalah C, 3 kali sujud. Jika kita berdiri dalam sholat dan membaca ayat sajdah, kemudian kita sujud 1 kali dengan membacanya, setelah itu sajdah ya. A. Duduk di antara 2 sujud. B. Duduk tahiyat akhir. C. Duduk sebentar kemudian salam. D. Berdiri kembali untuk melanjutkan sholat. Maka jawaban yang paling tepat ayat-ayat sajdah itu ayat-ayat yang ada di Al-Quran itu yang ada kata-kata sujud-sujudnya ya. Berarti jawabannya D. Nomor 33, Bani Umayyah mengalami kemajuan di berbagai bidang, ditandai dengan adanya beberapa peninggalan berikut, kecuali A. Adanya perebutan kekuasaan. B. Berdirinya Masjid Megah. C. Perpustakaan dengan 400 judul buku. D. Adanya Universitas Cordova.
Maka jawaban yang paling tepat adalah kecuali A. Nomor 34. Pemerintah Daulah Umayyah berpusat di kota A. Mekah, B. Damaskus, C. Baghdad, D. Yunani. Maka jawabannya B. Damaskus. Nomor 35. Dari beberapa pernyataan di atas yang merupakan penyebab runtuhnya Bani Umayyah adalah 1. Kehidupan serba mewah. Oh, itu tentu saja. 2. Munculnya kekuatan baru yang dipelopori oleh Al-Abbas bin Abdul Al-Muthalib. Mungkin saja. 3. Pertentangan etnis antara suku Arabia Utara dan suku Arabia Selatan yang sudah terjadi sejak zaman sebelum Islam. Mungkin. Nomor 4. Semangat yang tinggi dalam persatuan. Wah, itu tidak akan meruntuhkan itu. Nomor 5. Banyak memberi bantuan kepada fakir miskin. Kalau fakir miskinnya senang, mah tidak akan protes. Jadi yang menyebabkan keruntuhan 1, 2, 3 A. Nomor 38. Daulah Umayyah didirikan oleh A. Yazid bin Muawis, B. Umar bin Abdul Aziz, C. Abdul Malik bin Marwan, D. Muawiyah bin Abu Sufyan. Maka jawabannya adalah D. Muawiyah bin Abu Sufyan. Nomor 37. Yang tidak termasuk hikmah mempelajari sejarah pertumbuhan ilmu pengetahuan masa Umayyah adalah A. Menumbuhkan semangat menuntut ilmu, B. Mengembangkan nilai-nilai kebudayaan Islam, C. Mengembangkan budaya Barat, D. Membina rasa persatuan umat Islam. Yang tidak termasuk berarti yang C. Nomor 38. Potongan Quran surat Al-Furqan di atas berisi tentang perikat. Tidak ada potongannya, skip. Nomor 39. Perilaku di atas yang ditunjukkan oleh orang yang memiliki sikap. Ayo kita baca. 1. Tidak meniru gaya orang lain. 2. Ingin tampil sesuai jati diri. 3. Mudah minta maaf kepada orang lain jika salah. 4. Mudah memaafkan kesalahan orang lain karena ia menyadari bahwa manusia pasti pernah berbuat salah. Berarti itu orang yang A. Jujur, B. Hemat, C. Rendah hati, D. Hidup sederhana. Mudah minta maaf, mudah memaafkan, berarti yang C. Rendah hati. Nomor 40. Manfaat yang kita peroleh dari perilaku hidup hemat dan sederhana adalah A. Semua keinginan terpenuhi, B. Dapat menabung untuk kebutuhan yang akan datang, C. Menjadi salah satu agar cepat kaya, D. Bisa peduli kepada sesama di sekitar kita. Jadi hidup hemat itu untuk menabung keperluan masa mendatang, yang B.